Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang berkesempatan menjadi pembicara untuk menyampaikan tausiah yaitu Bapak Ustadz Susanto. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, nanti akan memberikan tausiahnya sampai waktu suruh, dan di akhir sesi ada diskusi tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin menanyakan atau menambahkan atau mungkin ada penyanggahan, dipersilahkan di akhir sesi nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Susanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Hajabali radhiyallahu anhuma an Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillahi haitsumma kunta ittaqillahi haitsumma kunta wa atbi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan wa fi ba'din nasakh hasan sahih. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Bapak, para asatidz yang saya hormati, jamaah Masjid Al-Madinah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tausiah. Tausiah itu tidaklah terbatas pada seorang ustadz dengan seorang murid, tidak. Seorang murid pun bisa memberikan tausiah kepada ustadz, pada kita, pada yang berbicara, pada siapapun. Jadi tawasau itu artinya saling memberi ingatan. Saling memberi ingatan itu kewajiban kita bersama, kewajiban antara seorang muslim. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, itu artinya tasawu, itu saling memberikan nasihat, tidak satu arah, dua arah pengertiannya. Dan syaratnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki pesan-pesan sosial profetik. Sosial profetik kita adalah tugas-tugas kenabian kita. Kita ketahui tugas-tugas kenabian itu sehingga kita bisa memberikan pesan-pesan kebaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Bapak-bapak yang saya hormati, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada biasanya saya diberikan kesempatan untuk memberikan atau membacakan hadis, bukan mengkaji, tapi membacakan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita sudah beberapa kali pertemuan, dan kiranya ada beberapa hadis yang sudah bisa dihafal, gitu. Ya, tapi enggak, ini hanya warning saja agar kita belajar itu tidak sambil lalu, tapi belajar itu dengan membaca, ada rujukannya, ada kitabnya, yakni hadis al-arba'un yang ditulis oleh imam besar daripada mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi. Dan itu ada berapa hadisnya? Kalau al-arba'un, ada berapa di situ? Nah, kalau belajar jangan nggak ngeh ya, belajar tuh dibuka, dibaca bukunya. Ya, kalau belajar di kelas tuh itu ada pretest. Ya, nggak, sambil ringan-ringan saja. Al-arba'un itu artinya 40, ya, hadis 40-an. 40 lebih bisa, 41, 42, 40-an pokoknya pengertiannya, bukan hadis 40 tapi 40-an. Jadi Abdul Somad itu bilang hadis 40-an. Kalau 40-an berarti bisa lebih dari 40 jumlahnya. Nah, di hadis nomor 18, coba sebelum dibuka, ada bisa yang memberikan penjelasan sedikit tentang hadis nomor 18. Hadisnya tadi
Ittaqillahi haitsumma kunta wa atbi' sayyi'ata hasanata tamhuha. Atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sudah ada hafal? Hafal. Ya, enggak. Artinya diamaliyahkan yang terpenting. Kalau hafal itu bisa iya, bisa tidak. Yang penting diamalkan. Kalau hafal tidak diamalkan percuma. Ya, percuma saja belajar. Maksudnya dihafal itu supaya ada di dalam benak kita dan kita selalu ingat. Nah, dibarengi dengan perilaku kita sehari-hari, perilaku kita. Coba diterjemah dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Jahal dan Abu Abdurrahman Fuad bin Jabal radhiyallahu anhu menerangkan Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutlah kebaikan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akal terpuji. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata, ini adalah hadis hasan yang di sebagian kitab disebutkan sebagai hadis hasan sahih. Iya, itu kira-kira. Jadi kewajiban kita mengamaliyahkan. Apakah takwa itu bergantung kepada tempat? Apakah takwa itu bergantung kepada tempat atau tidak? Contoh, kalau di Masjidil Haram, di masjid-masjid Allah, kita begitu alim. Karena kita keluar dari masjid, kita bajingan lagi gitu. Apa begitu? Hah? Ittaqillahi haitsumma kunta. Haitsumma kunta, di mana kalian berada? Artinya kira-kira. Jadi di kantor, di warung kopi, di rumah, itu tetap keimanan itu harus menempel pada diri kita. Tatkala kita berdagang, tatkala kita bekerja, tatkala kita di kendaraan dan sebagainya, tetap kita memegang teguh kepada keimanan itu. Ittaqillahi aitsumma kunta. Itu yang dipesankan Nabi yang mulia, yang agung, yang sangat perhatian terhadap umatnya. Itu memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus dimanapun berada, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Tidak hanya di masjid saja. Tatkala kita bekerja, tatkala kita keluar rumah, tatkala di kendaraan dan sebagainya maksudnya. Orang yang berjuang tatkala keluar rumah kemudian menetapkan keimanannya, itu adalah utamanya orang beriman. Ya. Ketimbang orang yang hanya di dalam rumah saja. Karena apa? Tidak mendapatkan satu tantangan, suatu benturan dengan kehidupan di luar, ya. Jadi orang yang bisa menjaga dirinya, keimanannya, tatkala keluar rumah, di kendaraan, di kantor, di pasar dan sebagainya, itu akan punya nilai yang lebih, ya, punya nilai yang lebih. Baik, kembali lagi kepada ittaqillahi haitsumma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan begitu murahnya Allah kepada kita,
kemaharahiman, kemahasayangan Allah pada kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk selalu berbuat baik. Dan bahkan kalau kita mengalami suatu dosa yang kecil maksudnya ya, kita hilaf, Allah hapus dosa itu dengan kebaikan-kebaikan kita. Maka kullu ma'rufun sedekah. Dan setiap anggota badan kita itu adalah ada sedekahnya. Pada tangan, mata, telinga, kaki, ya, seluruh anggota kita as-sulama, kullu sulama sedekah. Setiap persendian ini ada sedekahnya. Jangan dipergunakan untuk kejahatan atau yang melawan daripada kebaikan itu sendiri. Misalnya tangan ini, tangan jangan dipakai untuk apa? Mencuri. Tangan ini jangan dipakai untuk apa? Mengambil hak orang lain. Nah, itu tangan. Ya. Kemudian apalagi? Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi setiap kebaikan itu hendaklah diikuti, setiap kesalahan itu diikuti dengan kebaikan. Jadi kebaikan yang ringan, kesalahan yang ringan ya, bukan kesalahan yang berat. Deliknya tidak berat, ringan-ringan saja, dan itu bisa terhapus begitu saja, ya, tanpa kita mengeluarkan uang begitu besar. Dengan kita memindahkan duri penghalang di jalan, menutup lubang di jalan sehingga orang lain tidak berbahaya dengan perjalanannya, itu adalah sedekah. Sedekah itu dapat menghapus kesalahan kita. Tapi jangan dibikin alasan, oh saya mau berbuat salah aja, ntar sedekah, jangan begitu. Allah Maha mengetahui. Jadi jangan diambil kesempatan logika Yahudi, ya. Logika Yahudi gitu. Jangan kita berbuat salah itu, nanti sedekah kan bisa. Nggak bisa begitu. Allah Maha mengetahui hati kita, niat kita. Allah lebih mengetahui. Jadi kekhilafan yang kita alami itu bisa kita eliminir dengan kebaikan-kebaikan kita. Kebaikan itu banyak kebaikan itu. Kita meninggalkan sesuatu perbuatan yang tidak bermanfaat. Kita meninggalkan sesuatu perbuatan yang tidak memberikan manfaat yang besar buat kita. Ya. Mala ya'ni. Jadi orang yang beriman itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi takwa kepada Allah merupakan satu kewajiban utama setiap muslim, dan dia merupakan asas atau syarat diterimanya amal takwa. Tanpa iman dan takwa, amaliyah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersegera melakukan ketaatan setelah keburukan secara langsung, karena kebaikan akan menghapus keburukan. Ya. Kesalahan yang kita buat itu kekhilafan, bukannya disengaja. Dan kesalahan yang kita buat itu adalah kesalahan yang kecil, bukan kesalahan yang besar. Bersungguh-sungguh menghiasi diri dengan akhlak mulia. Akhlak mulia ini penting. Di antara kebaikan orang beriman itu yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Sama-sama di kita orang beriman, semua beriman pada Allah. Tapi Allah pilih yang paling baik akhlaknya. Ya, akmalul mu'minina, ya, sebaik-baik
Ya, sesempurna seorang beriman itu adalah yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina wa ahsanuhum khuluqan. Wa ahsanuhum khuluqan, dan paling mulia, paling baik akhlaknya. Ya. Jadi marilah kita jaga tangan kita, kaki, lidah, ya. Apalagi pendengaran kita dan sebagainya, seluruh anggota tubuh kita punya sedekah. Coba arahkan kepada kebaikan, jangan kepada keburukan. Tangan besar, tangan ngejim dulu, kuatkan dulu. Mau buat mukulin orang itu jangan, nggak boleh menzalimi orang. Jadi tangan itu untuk kebaikan. Kecuali terpaksa kepada membela kepada kebenaran, nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dibuat untuk keburukan itu tidak boleh. Kalau Islam, ya. Menjaga pergaulan dengan baik di antara orang-orang beriman. Menjaga pergaulan yang baik di antara orang beriman. Di dalam surah Al-Ikhlas dikatakan bahwa wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya manusia merugi semua makhluk ini merugi. Semua makhluk ini merugi. Mau kiai, mau ustadz, mau siapapun, itu pada dasarnya merugi. Kecuali dia melakukan beberapa kegiatan yang bajik, ya. Beberapa kegiatan yang bajik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Gak ada pilih-pilih. Mau ustadz, mau bukan ustadz, mau orang yang ngerti agama, mau tidak agama, ya, merugi semuanya. Kecuali orang yang beriman, satu faktor. Illal ladzina amanu, beriman. Wa 'amilus shalihati, dan berbuat bajik, membantu orang lain, meringankan penderitaan orang lain, membantu kesulitan orang lain dan sebagainya. Misalnya di jalan kita bertemu dengan seorang tua renta yang sedang membawa beban, kita bantu. Itu sedekah, kebaikan kita. Kemudian ada anak-anak yang kelaparan di jalan, kita ketemui, beri makan. Jadi begitu seorang muslim itu, seorang yang beriman. Ya, ilal ladzina amanu, beriman syarat. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berbuat kebajikan. Wa 'amilus shalihat. Kemudian yang ketiga, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi saling menasihati itu bukan satu arah, dua arah. Anak kecil tiba-tiba bisa menasihati kita, nggak apa-apa. Ayah jangan begitu, nanti begini-begini. Alhamdulillah anak kecil sudah bisa memberikan nasihat. Nasihat itu dua arah, bukan satu arah. Ya, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan dalam nasihat itu juga penuh dengan kesabaran. Ya, penuh dengan kesabaran. Ini jangan sampai kita nggak sabar. Ya, sabaran. Pelan-pelan dengan berbagai cara yang baik. Man dalla 'alal khair fahuwa shadaqah. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, kemudian orang lain mengikutinya, falahu ajruhu min fa'ilih. Baginya kebaikan balasan itu tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Orang melakukan kebaikan. Falahu ajruhu min fa'ilih. Jadi kebaikan yang kita contohkan kepada orang lain, kemudian kita mengikuti kebaikan itu,
atau kita berinisiasi kepada kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan tatkala orang itu mengikuti kebaikan itu, berinisiasi kepada kebaikan. Menghimbau, mengajak kepada orang kepada kebaikan adalah sedekah. Coba Pak Anwar apa Pak siapa? Akmalul mu'minina. Artinya apa tuh? Akmalul mu'minina. Sering diucapkan oleh saya. Ya. Jadi kita beriman semua, tapi ada yang lebih di sisi Allah penilaiannya. Akmalul mu'minina. Kita beriman semua. Akmalul mu'minina wa ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik akhlaknya. Standar atau ukuran baik akhlak itu adalah sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam hadis-hadisnya di dalam Adabul Mufrad. Tabassama, afsus salam. Tabassama apa? Tabassama itu apa? Hah? Tersenyum kata Ustaz. Ustaz kasih tahu. Tersenyum kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada satu jamaah itu merupakan sedekah. Tabassama li ikhwanihi, kepada saudaranya. Jangan cembetut aja, tersenyum. Buka gigi. Ini kajian hadis itu berapa tahun ini? 2 tahun. Ini tabassama lupa. Afsus salam. Afsus salam. Coba apa? Afsus salam. Hah? Memberi salam, ya, menyebarkan salam. Afsus salam. Jadi standarnya itu akhlak, bukannya macam-macam, bukan dari barat begini-begini ya, perilaku begini-begini, enggak. Langsung praktek memindahkan duri dari tengah jalan yang menghalangi orang, berbahaya nanti kalau orang jalan nih. Nah, itu standar akhlak kebaikan. Terus membantu. Nah, Pak Pri lagi ngangkat kayu nih, keberatan. Nah, kita bantu, ayo Pak Pri berdua. Nah, itu standar kebaikan ya, standar kebaikan. Nih Pak Jai misalnya bisa motong rumput, tiba-tiba rumput saya dipotongin, nah itu kan kebaikan ya, nggak disuruh, nggak ada apa, pokoknya jalan bisa. Bapak-bapak yang lain juga bisa melakukan. Saya nggak bisa motong rumput, nah ada yang bisa motong rumput pakai mesin, dibantu saya. Jadi dari niat, dari hati yang terdalam. Ya. Ta'awuniyah di antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Saling senyum, saling tegur sapa, itu penting. Assalamualaikum, mendoakan kesehatan, keselamatan. Kalau assalamualaikum itu tidak untuk hari ini saja kita selamat, tapi sampai di akhirat. Tapi kalau selamat pagi ya udah selamat pagi aja. Tapi kalau assalamualaikum, bang, itu udah keren itu, udah sampai akhirat itu nanti. Kalau kita terjadi sesuatu, nah, ke akhirat, nah, kita selamat insyaallah. Kita jawab asus salam, menjawab salam itu makanya merupakan kewajiban buat kita. Ya, kewajiban. Jadi tawasau bil haq tidak terbatas pada orang yang dianggap pintar, dianggap mengerti agama, tidak. Punya standar perilaku yang baik. Tahu apa? Kita kan tidak apa ya? Tidak gaptek benar kan kita baca buku. Oh, tersenyum pada saudara itu adalah sedekah. Mengucapkan salam, memindahkan. Nah, itu standar perilakunya ya, standar perilaku.
Selain apa? Yang wajib itu al-maktubah, yang wajib. Yang wajib itu lebih apa? Di atas ya, yang wajib itu sholat lima waktu misalnya, beribadah pada Allah, itu standar kebaikan diri kita. Nah, standar kebaikan sosial ada lagi. Standar kebaikan sosial apa ukurannya tadi? Ya. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Ya, standar. Itu saya berharap pada kajian ini, itu kan sudah ada bukunya. Sudah ada bukunya, dibaca ulang lagi. Kemudian kalau ada yang bisa dihafal, dihafal. Paling enggak pengertiannya kita sudah nyampe pada kita. Nah itu. Ini repotnya kalau orang yang belajar, itu kewajiban mengamaliyahkannya lebih utama. Ya, kalau tidak mengamaliyahkan jadi dosa. Jadi mengamaliyahkannya itu. Jadi dengan ingat itu kita dimanapun menjaga diri kita dari perbuatan yang menyimpang daripada standar perilaku Nabi Muhammad SAW. Standar perilaku Nabi. Kalau makan dengan tangan kanan, nggak ada Nabi merintahkan makan mulai dari tangan kiri, itu nggak ada. Minum, makan semuanya. Terus dengan membaca basmalah, itu adabiyah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti karena sesuatu yang kita minta itu, sesuatu Bismillah dengan nama Allah, sesuatu yang kita minta itu adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Atau bisa juga kita mengartikan Bismillah, ya Allah, saya izin denganmu, dengan engkau beri kesehatan kepada aku, bisa merasakan makanan. Coba kalau giginya sakit, makan daging enak gak? Gak enak makan daging. Sakit, ya Allah. Tapi bersabar aja kalau yang sakit ya. Bersabar. Bahwa sakit ini bisa menimbulkan dosa. Jadi jaga kesehatan, makan itu menjadi nikmat. Kalau nggak sehat, yang memberikan kesehatan siapa? Allah. Yang memberikan nikmat itu Allah pada kita, bukannya manusia. Nikmat ini, rasa ini, bukan dokter yang nyembuhin, tapi Allah menyembuhkan, kita berikhtiar. Ya, biar makan daging itu kata orang enak, kebanyakan orang, karena kita sehat. Kalau kita tidak sehat, makan itu tidak menjadi enak. Benar nggak Pak Ustaz Setiawan? Setiawan. Nah, yang gigi garau nggak bisa nyangkut. Mau gigi sebelah sini salah, gigi sebelah kanan juga salah. Ya, menyiksa. Apalagi di akhirat. Ya. Di dunia aja kita udah disiksa begitu kalau sakit. Tapi tergantung menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan benar, kita bersabar, kita tetap berikhtiar, insya Allah menjadi pahala dan juga menjadi ingatan buat kita bahwa kesehatan itu adalah satu kenikmatan, yang patut disyukuri oleh kita. Kalau banyak makan obat, teh manis rasanya agak pahit apa manis? Kalau kita banyak makan obat, ini kalau lagi sakit kan makan obat terus nih Pak, rasanya agak pahit walaupun manis. Tapi kalau ngeliat yang manis, nggak tahu deh.
Kalau lihat yang manis juga dilihat dulu hak kita apa bukan. Kalau bukan hak kita jangan terlalu lama. Itu beratnya, berat apa? Maha maha sayang Allah, maha menyiksanya Allah. Tatkala kita tidak mengindahkan peraturan Allah, maka Allah adil kan, Allah itu adil. Bagi siapa-siapa yang tidak mengindahkan aturan Allah, maka dia akan disiksa. Maka wajib bagi orang beriman itu percaya kepada hari kiamat, percaya kepada siksa kubur, percaya kepada neraka dan surga. Al jannatu haqqun, an-naru haqqun. Ya. Karena ada komunitas-komunitas di dalam Islam ini macam-macam. Enggak ada itu siksa kubur dan sebagainya. Padahal telah dibuktikan pada satu hadis, Nabi melewati satu kuburan tua yang sudah lama, kemudian terdengar di dalam kubur itu menjerit, orang yang menjerit karena apa? Ada siksa di kubur. Maka kalau dikubur, nggak mungkin orang Muslim dicampur dengan orang kafir atau orang yang tidak beriman. Kalau dicampur, kita kayak bertetangga aja. Di kuburan itu kayak bertetangga. Kita memang bertetangga. Ini kita lagi menunggu nih. Bertetangga lagi, di dunia kita bertetangga, di alam kubur juga bertetangga. Jadi jangan kaget nanti. Ya. Pak Pri. Kita bertetangga, Pak Pri. Jadi jangan, ya. Udah gitu di satu tempat Muslim kan. Jadi jangan, makanya apa ya, kita itu harus ada saling mendoakan, saling mengingatkan, saling apa? Saling ya, tidak mau Ustaz nggak usah nggak begitu, semua sama. Manusia itu punya sisi buruknya, sisi jelek dan sebagainya, bisa salah. Ya. Baik. Allah itu adil. Allah itu adil. Antara timbangan kebaikan dan timbangan keburukan itu akan ada balasannya, walau sekecil biji zarah. Ya. Biji zarah, kecil sekali itu, tapi ada. Tapi Allah hitung juga itu kebaikan, kesalahan sekecil apapun. Dan manusia tidak bisa itu. Itu hanya Allah saja yang mampu mengurai itu. Jadi keadilan Allah itu ada neraka, ada surga. Neraka bagi orang yang tidak taat kepadanya, tidak beribadah kepadanya, yang melanggar aturan-aturannya, sengaja melanggar aturan-aturannya. Yang kedua, ada surga. Surga itu balasan bagi orang yang berupaya baik kehidupannya. Dan tidak ada kelas dalam Islam. Orang kaya, orang miskin tidak ada. Di hadapan Allah kita sama. Punya kans yang sama untuk mendapatkan surga. Ya. Surga. Surga itu tempat kembali bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman pada Allah, orang-orang yang selalu beramal saleh. Wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Harus berani kita menyampaikan itu. Ya, apa yang kita ketahui wah itu benar baik dari Allah dan Rasulnya, maka kita sampaikan. Oke ya. Keadilan Allah itu nyata.
di akhirat, di alam kubur saja bertetangga, apalagi nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar. Oi, ketemu Pak Pri gitu. Apa ketemu enggak? Bisa saja terjadi itu. Satu hal yang tidak mungkin. Terus bisa juga kita bisa melihat teman-teman kita yang sukses, artinya lolos dari perhitungan Allah ke neraka. Bisa kalau kita punya kemampuan, ya, kemampuan amaliyah yang lebih, ya. Itulah kira-kira, ya, kehidupan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Kesehatan berapa kali berapa tahun, sakit berapa kali berapa tahun, semuanya itu adalah sebagaimana dalam surat Tabarak, ya Ustaz. Tabarak kan gitu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, ada yang meninggal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, ada yang hidup. Dia beluakum ayyukum ahsan. Jadi ujian-ujian yang tadi itu, kesulitan, hawa nafsu kita ini selalu mengajak kepada apa? Keburukan. Itu akan ada terus itu, hawa nafsu itu nggak bisa dihilangin. Selalu mengajak kepada keburukan, melenceng kepada keburukan, berhadapan dengan kebaikan. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita. Jadi hidup ini bukan untuk bahagia. Hidup ini bukan untuk bahagia, teman-teman. Bapak ya. Siapa yang sudah bahagia di dunia ini? Hidup di dunia ini bukan untuk bahagia, tapi ujian. Kalaulah kita lebih baik dari si A, si B, itu ujian. Kehidupannya lebih baik, peralatan kendaraan dan sebagainya udah cukup, tempat tinggal sudah cukup, yang saudara kita yang lain belum. Itu bukan berarti bahagia, ujian itu. Ujian buat kita. Ujian dalam kehidupan. Nah, kita tetap dalam presisi keimanan apa tidak? Kita dalam keadaan bisa membantu yang lain atau tidak? Itu. Kita diuji. Nah, kita diberi hawa nafsu. Ya. Wa qad khaba man dassaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh berugilah bagi orang yang mengotori keimanan itu. Jadi kalau orang yang mengotori keimanan sudah bersih, maka sangat merugi. Kembali lagi kepada keadilan Allah. Allah akan balas orang itu sesuai dengan kadar perilakunya selama di dunia. Ya. Dan setiap amaliyah itu didasari kepada pengetahuan kita sendiri. Kalaulah kita tidak, wah udah cukup amal kita, kalau merasa cukup repot nanti. Jangan sampai begitu. Kita terus belajar sampai maut menjemput kita. Itu belajar terus menerus. Perbaiki apa yang salah buat kita. Perbaiki terus. Menjadi memang ya berat ringan timbangannya itu bergantung kepada kemauan kita, niat kita. Jadi berat ringan itu satu hal yang fakta, bukan sesuatu yang harus dihindari. Cuma menjadi fakta. Ya. Banyak orang-orang yang menegakkan sunnah sekarang merasa terkucilkan, itu banyak menegakkan sunnah. Yang menegakkan sunnah itu merasa terkucilkan itu banyak. Ya. Justru yang tidak menegakkan sunnah berleha-leha, ya, mengucilkan, ini jangan sampai terjadi di lingkungan kita. Biarkanlah sesuai dengan apa yang diyakini oleh mereka. Kita tidak usah mengusiknya. Allah yang akan mengukur dan akan menilai dan akan menghitung-hitung.
Kalau kita usik, oh dia begini, oh dia begitu, repot itu. Ikuti apa yang pengetahuan kita yang baik dan benar, jalani. Itu saja. Tata cara sholat, kaifiat sholat, tata cara wudhu dan sebagainya. Berbeda itu suatu hal yang biasa, yang wajar. Tapi kalau selalu mengusik orang yang berbeda dengan kita, itu menjadi tidak biasa. Ya, jangan diusik-usik, biarkan mau berbeda silahkan. Kalau berbeda, udah fakta, udah biasa itu. Pada zaman para imam mujtahid, para orang-orang yang ahli ibadah, ahli ilmu fikih itu berbeda. Jadi biasa, nggak usah kita merasa mengasingkan orang itu. Ya, biarkan dengan kecuali mengganggu ketertiban umum, kecuali aliran sesat, itu baru kita usir. Tapi kalau hanya NU Muhammadiyah biasa gitu, ya nggak usah dipermasalahkan. Ya. Itu kan organisasi bukan aliran, itu bukan organisasi. Cuma orang-orang di dalamnya itu menganut satu fikih tertentu. Fikih bisa berbeda, nggak apa-apa. Nggak usah memaksakan orang harus begini harus begitu sesuai dengan kehendak kita ya. Ya, itu sudah dari zaman bahla itu. Ya, kalau soal fikih itu berbeda. Ya, para imam mazhab. Kalau ada musik-musik orang berbeda pada kita, ada beda itu artinya. Apa? Hatinya itu udah berbeda sekali. Biarkan saja. Nah, dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadilah kita menjadi orang mukmin yang sebaik-baiknya orang beriman itu adalah yang paling baik perilakunya. Perilakunya yang paling baik. Jangan sampai kita merendahkan pihak lain, menghinakan pihak lain. Justru kita harus bersama-sama membangun kebaikan itu, membangun sistem masyarakat yang baik sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Dan marilah kita kaji, kita baca lagi kitab-kitab hadis sehingga bisa mengantarkan pada kita perilaku yang sesuai dengan Nabi. Sesuai benar nggak bisa. Kita nih seorang yang muslim, perilaku saya sudah sesuai dengan Nabi, nggak ada. Jauh. Ya, perilaku Nabi itu benar-benar unik dan sangat-sangat Qur'ani. Ya, sangat Qur'ani dari segi ibadahnya, dari segi perilakunya. Kalau Nabi ditimpuki, balas nggak dia? Hah? Kagak, kalau kita kan balas. Hah? Ya, itu. Kita balas. Ditimpukin nggak diterima dakwahnya itu langsung kita balas. Ya sekarang jangankan begitu, berbeda sedikit aja udah nggak karuan wisata. Padahal biasa. Semuanya itu dari Nabi, cuma mungkinan kita gurunya berbeda, gurunya dapatnya A. Banyaklah itunya, ya, banyak variabelnya. Kenapa berbeda? Ya, dari saya cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf jika ada hal yang tidak sesuai. Tidak sesuai itu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Susanto. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, sebagai pelajaran yang tadi bahwa saling mengingatkan, maka di kesempatan ini di musim bulan haji ini kita yang belum berkesempatan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, kita masih bisa punya kesempatan untuk mendapatkan pahalanya. Diriwayatkan Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Lalu Rasulullah melanjutkan sempurna. Jadi jemaah Masjid Al-Madinah, kita masih bisa mendapatkan pahala haji dan umroh dengan melaksanakan tadi. Jadi sholat subuh berjamaah sudah, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Insya Allah apa yang telah kita lakukan mendengarkan tausiah Bapak Ustaz Susanto adalah zikir kita kepada Allah. Dan sekarang kita, marilah kita melaksanakan sholat 2 rakaat sholat subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian. Oh ya, mohon maaf, di akhir sesi ada sesi tanya jawab. Baik, ini langsung saja. Mungkin ada yang bertanya atau menambahkan, silakan. Baik. Ya kenceng Ted, ya kenceng suaranya. Sedangkan dulu saya kecil 27 kali lipat, yang 27 derajat atau nilainya sama. Karena juga ada hadisnya satu yang juga 25 kali lipat. Sebenarnya jadi yang mana tuh yang 27 derajat atau 27 derajat setara dengan nilai 7 kali lipat. Karena ada 2 hadis yang saya baca. Ini suka baca hadis. Saya 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 nggak tahu itu. ya. hadis riwayat Muslim. Dari Muslim. Ya Pak Ustaz Yusuf. Saya nggak tahu. Pokoknya hadisnya setahu saya 27 derajat. Lebih utama dari orang yang sholat di rumah. Yang lebih parah lagi yang nggak sholat sama sekali. Itu bukan 27 kali lipat. 27, iya, sebutannya lipatan bisa, lipatan. Maksud saya lipatannya. Coba saya disebut. Soalnya ada yang satu lagi 25 kali lipat. Oh, saya nggak tahu terhadap itu. Jadi beda apa? Udah. Ya. Di belakangnya lebih baik daripada sholat di rumahnya atau di pasarnya. Iya. Tadinya saya mau pakai itu, diprotes sama Pak RT. Nggak familiar tuh. Gitu. Ya baik, tadi pertanyaan dari Pak RT Samsul, mungkin Pak Ustaz Susanto atau Pak Ustaz Edison
bisa memberikan penjelasannya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu redaksinya semuanya sama, maksudnya bukan sama, sahih semua ya, itu ada di kitab Riyadhus Shalihin ya, 25 kali lipat, 27 derajat, 27 kali lipat, lebih baik daripada di rumah, semuanya sama. Kenapa berbeda? Karena kan Rasul menyampaikan kadang nggak satu kali, kadang dia satu kali juga, cuman yang mendengar beda-beda. Terus kadang disampaikan lagi, yang mendengar itu menyampaikan lagi pada yang lain, pemahamannya, penangkapannya berbeda. Bisa ada redaksi yang berbeda, tapi semuanya sahih. Sahih maksudnya riwayatnya bisa dipercaya gitu, riwayat dipercaya, matanya mirip-mirip, tidak bertentangan dengan Quran gitu ya. Jadi semuanya bisa dipakai. Tinggal kita menafsirkan. Menafsirkan itu maksudnya sholat berjamaah di masjid jelas jauh lebih baik daripada sholat di rumah. Penekanannya di situ. 27 derajat atau 27 kali lipat sebenarnya bisa berbeda kalau kita paham matematika. 27 kali lipat itu kan berarti misalnya nilainya 10 dikali 27 kan 270. Tapi kalau 27 derajat 10 pangkat 27 itu berapa digit gitu kan. 27 digit itu bisa buat triliun apa gitu, banyak. Intinya sama, karena yang namanya pahala dari Allah itu nggak bisa kita hitung sebenarnya, nggak bisa kita hitung. Karena ada sahabat yang ketinggalan sholat di masjid, dia coba sholat 27 kali itu. Kalau 27 kali lipat, kalau dia sholat 27 kali sama nilainya, tapi kata Rasul nggak sama. Artinya maksudnya Allah ngasih info itu ke Rasulnya itu sebenarnya nggak ada bandingan, nggak bisa dibandingkan kalau mau jujur gitu. Makanya kita rugi banget kalau kita ketinggalan itu, sampai sahabat pulang 27 kali aja nggak seimbang gitu. Kita bayangin kita sholat Isya misalnya sering ketinggalan misalnya, kalau ketinggalan 4 rakaat kita kali 27 kali kita sholat di rumah itu berapa waktu menit apa segala macam, tetap nggak bisa mengimbangi. Jadi di sini kalau Rasulnya info jangan ditinggal kalau bisa. Kalau kita lagi di jalan, kalau ketemu di sholat masjid ya sholat aja. Ikut imam. Kalau nggak bisa ikut imam ya usahakan berjamaah. Kita yang nggak ketinggalan takbiratul ihram imam satu hari itu dijauhkan dari sifat munafik. Itu juga biar juga. Paling tidak begitu. Jangan ditinggal, sayang. Artinya bukan berarti juga dengan amal kita sholat berjamaah di masjid itu bisa mengganti yang Allah sudah berikan, nggak bisa juga. Itu cuma kita cari ridho aja, bukan cari ganti ya. Karena apapun yang kita lakukan ini nggak bisa mengganti yang sudah Allah kasih. Bersyukurannya masih kurang. Bukan berarti kita untuk pahala supaya kita lebih dari enggak juga. Supaya Allah ridho. Dengan amal yang mungkin tadi sesuai hadis ini ada kebaikan, ada kejelekan kita, ada dosa-dosa kecil kita mungkin paling terhapus gitu. Kalau dosa besar tentunya harus tobat dan bertobat. Kalau dosa kecil kadang-kadang kita mungkin melihat sesuatu yang hak kita itu kita lupa tobat, itu insya Allah dihapus dengan wudhu. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak RT, alhamdulillah. Kemarin protes banget sebenarnya. Baik, demikian tadi penjelasan dari Bapak Ustaz Edison. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Barangkali ada pertanyaan tambahan lagi, silakan. Ada lagi Pak?
bulan suci ratu. Perumahan bulan suci ratu. Baik. Oh iya. Baik, demikian tadi tausiah dari Pastor Sudarto pada pagi hari ini dan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai penutup marilah kita bacakan hamdalah dan surat dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf bila